Sekarang kita belajar tentang pengukuran. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan bisa menjelaskan pengertian pengukuran, bisa menyebutkan hal-hal yang bisa diukur dan tidak bisa diukur, membandingkan satuan baku dan tidak baku, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran, mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional, menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, menjelaskan pengertian besaran turunan, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Yuk, mari kita mulai. Apa itu mengukur? Apa yang kita lakukan ketika kita mengukur sesuatu? Saya berikan contoh 3 buah gambar sedang melakukan proses mengukur. Sudah bisa menyimpulkan apa artinya mengukur? Oke, kita lihat satu contoh lagi. Misalkan saya punya sebuah balok yang akan saya ukur panjangnya. Saya menggunakan sebuah penggaris. Saya dekatkan penggaris itu dengan balok yang akan saya ukur. Ternyata balok yang saya ukur panjangnya sama seperti 4,7 cm pada penggaris. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dijadikan satuan. Di sini satuannya adalah penggaris, karena ada skalanya. Saya bandingkan dengan balok, ternyata panjangnya sama dengan 4,7 cm. Itulah yang dinamakan dengan mengukur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang bisa diukur. Suhu bisa diukur. Ketinggian bisa diukur. Semua yang bisa diukur dan bisa dituliskan dengan angka, itulah adalah besaran. Besaran dibagi 2 bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 buah. Hanya ada 7 buah besaran pokok, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Kalian bisa lihat tabel sebelah kirinya, yaitu satuan SI. Untuk jumlah zat itu mol, dilambangkan mol. Intensitas cahaya itu kandela, dilambangkan dengan huruf CD. Waktu sekon atau S. Kuat arus listrik itu ampere atau A kapital. Suhu Kelvin atau K kapital. Massa kilogram kg. Meter itu M. Kalian cukup hafalkan 7 buah besaran pokok. Sangat mudah kan? Berikutnya, contoh dari besaran turunan. Saya berikan 4 buah contoh besaran turunan. Luas, volume, kecepatan, massa jenis. Satuan SI-nya kalian bisa lihat juga di sebelah kanannya. Satuan SI untuk luas meter persegi, volume meter kubik, kecepatan meter per detik atau meter per second, massa jenis kilogram per meter kubik, dan seterusnya. Banyak sekali besaran turunan, tidak perlu dihafalkan. Oke, maksud dari definisi besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan besaran pokok. Kita lihat contoh. Luas. Satuannya meter persegi. Kalian bisa lihat, satuan dari luas itu meter persegi.
Artinya, kita bisa simpulkan bahwa luas itu diturunkan dari besaran panjang. Begitu juga volume diturunkan dari besaran panjang, kecepatan diturunkan dari besaran panjang, dan waktu. Karena kita bisa melihat ada meter dan second. Sedangkan massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang. Oke, cukup dimengerti ya. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan mereview dulu tentang satuan, konversi satuan tepatnya, yang telah kalian pelajari di sekolah SD. Saya berikan 3 contoh soal, 0,054 km sama dengan berapa desimeter, 2000 meter persegi sama dengan beberapa cm persegi, dan yang terakhir 108 km per jam sama dengan berapa meter per detik. Silakan coba, saya berikan waktu beberapa saat. Oke, sudah bisa? Kita lihat jawabannya. Yang pertama, 0,054 kali 10.000 jadi hasilnya 54. 2000 meter persegi sama dengan 20 juta cm persegi. Dan yang terakhir 108 sama dengan 30. 108 km per jam sama dengan 30 meter per second. Untuk nomor 1 dan nomor 2 saya yakin kalian tidak ada masalah. Tapi mungkin kalian mendapatkan masalah untuk yang ketiga. 108 km per jam. Mau dirubah menjadi meter per detik. Jadi kalian lihat satu persatu bagian atas dan bagian bawah dari satuan itu. Kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu artinya dikali 1000. Sedangkan jam ke detik atau ke second itu artinya dikali 3600. Jadi 108 km per jam dikali 1000 per 3600, hasilnya 30. Oke, mengerti ya? Dalam melakukan pengukuran, kita seringkali atau kadang-kadang melakukan kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan paralaks. Coba kalian lihat gambar. Ada sebuah balok yang akan diukur panjangnya dengan sebuah penggaris. Kira-kira menurut kalian, posisi mata kalian ketika membaca penggaris tersebut ada di bagian A, B, atau C? Ya, betul sekali. Posisi yang benar untuk menghindari kesalahan paralaks ini adalah di B. Oke, sekali lagi ini yang disebut dengan kesalahan paralaks. Kita lanjutkan kembali. Pengukuran panjang. Alat ukur panjang yang paling sederhana, paling mudah penggunaannya, paling murah, yaitu penggaris atau mistar. Ini contoh penggaris yang saya yakin kalian semua punya penggaris. Oke. Penggaris ini mempunyai ketelitian sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Artinya adalah penggaris ini bisa mengukur sampai ukuran paling kecil 1 mm. Penggaris banyak bentuknya, banyak macamnya. Contoh pita ukur yang seringkali dipakai oleh profesi tukang jahit, meteran, dan biasanya dipakai oleh tukang kayu, tukang bangunan, dan sebagainya. Pada prinsipnya ini adalah penggaris dalam berbagai bentuk.
Ya, alat ukur panjang berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 10 kali lipat lebih teliti dibandingkan penggaris, yaitu 0,1 mm. Artinya bisa mengukur sampai paling kecil 0,1 mm. Penggunaannya cukup simpel, hanya cukup menggeser-geserkan bagian ini saja. Ini tempat menyimpan benda yang akan kita ukur. Kalian tinggal menggeserkan ini ke kiri atau ke kanan, lalu kalian baca hasil pengukurannya. Oke. Di sini seperti kalian bisa lihat di gambar, ada dua buah skala. Yang pertama skala utama, yang kedua ini skala nonius. Oke, cara penggunaan dan cara bacanya akan saya ajarkan di laboratorium pada saat kegiatan praktikum. Ya, alat ukur panjang berikutnya adalah micrometer screw. Ini 10 kali lipat lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Micrometer screw bisa mengukur sampai paling kecil 0,01 mm. Cara penggunaan maupun cara membaca alat ukur ini akan dijelaskan di kegiatan praktikum di lab fisika. Saya akan jelaskan secara singkat saja penggunaannya. Kalian simpan objek yang akan kalian ukur. Kalian putar spindle ini, timbel ini, sampai menempel pada objek yang akan kita ukur. Lalu dikunci agar objeknya tidak berpindah-pindah atau lepas dari tempatnya. Yang terakhir, kita baca hasil pengukurannya. Sekali lagi, cara baca dan cara menggunakan micrometer screw ini akan dijelaskan pada kegiatan praktikum di laboratorium fisika. Berikutnya, pengukuran massa. Atau seringkali kita sebut massa itu beratnya. Oke, yang benar itu massa, bukan berat. Ini saya kasih contoh 5 buah contoh alat ukur massa. Yang pertama adalah timbangan digital, timbangan pasar yang seringkali dipakai oleh pedagang-pedagang di pasar tradisional, timbangan 2 lengan, biasa dipakai oleh penjual emas, timbangan atau neraca 3 lengan, kita sering pakai di laboratorium di sekolah. Yang terakhir ini contoh dari spring balance atau neraca pegas. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur massa dan masih banyak lagi. Pengukuran waktu. Alat ukurnya saya yakin kalian sudah tahu, yaitu stopwatch. Ini stopwatch, arloji bisa juga dipakai untuk mengukur waktu, jam matahari, jam pasir. Ini adalah pengukuran suhu. Alat ukur suhu itu adalah termometer. Di sini saya juga kasih contoh beberapa gambar produk aslinya dari termometer. Ini termometer klinis dengan bahan pengisinya adalah raksa. Termometer klinis itu termometer untuk dipakai mengukur suhu badan. Ini termometer klinis digital. Ini termometer laboratorium. Ini termometer bimetal. Oke, berikutnya saya akan mengajarkan tentang notasi ilmiah.
Di dalam sains, di dalam fisika atau matematika, kita seringkali bekerja dengan angka yang sangat kecil atau bahkan angka yang sangat besar. Maka dari itu, untuk mempersingkat atau menyederhanakan penulisan angka yang terlalu panjang atau terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah bentuk umumnya adalah A, titik dikali 10 pangkat N. A itu merupakan bilangan asli antara 1 dan 9. Jadi bisa dibilang 1, 2, 3, sampai 9, dikali 10 pangkat N. N disebut eksponen atau merupakan bilangan bulat. Contoh, kita ingin menuliskan sebuah bilangan sebesar ini. Sepanjang ini. Nah, kita bisa persingkat dengan cara menuliskan notasi ilmiahnya. Jadi, bilangan tersebut bisa kita rubah menjadi 6 dikali 10 pangkat 18. 6 itu angka di depan. Kenapa saya pilih 6? Kenapa saya tidak pilih 60, 600, atau 6000? Sekali lagi, lihat ke bentuk umumnya dari notasi ilmiah, yaitu A, A tersebut bilangan asli antara 1 sampai 9. Jadi saya memilih angka 6. 6 ini dipilih dari ini entah namanya apa, miliar, triliun, saya tidak tahu, sangat terlalu besar. Jadi saya bisa bilang ini saya anggap koma ada di sini. Kalau bukan bilangan desimal, artinya koma ada di belakang. Nah, untuk berubah ke notasi ilmiah, saya geser komanya ke angka yang satuan. Jadi bisa dibilang 6 digeser, komanya digeser ke depan. Jadi saya ambil 6 dikali 10 pangkat 18. 18 diambil dari berapa kali saya menggeser angka tanda koma ini. Ada 18 kali untuk kasus ini, jadi saya gesernya ke depan atau ke kiri. Jadi saya bisa bilang 6 dikali 10 pangkat 18. Kita lihat lagi ke contoh berikutnya. 340.700.000. Berarti komanya ada di sini. Saya pindahkan ke angka satuannya depan. Jadi 3,407 dikali, komanya pindah ke depan sebanyak 8 kali, jadi pangkatnya positif, 10 pangkat 8. Berikutnya, 0,000075. Komanya ada di sini, saya pindahkan ke angka satuan di sini. Jadi 7,5 dikali 10 pangkat, komanya pindah ke belakang sebanyak 6 kali. Pindah ke belakang artinya minus 6. Berarti 7,5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, itulah bab tentang pengukuran secara garis besar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.